الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Saudara-saudariku rahimakumullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa menghirup udara di pagi hari ini. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita taufik hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa terus istiqamah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saudara-saudariku, hendaknya kita merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah kita, pandangan kita, lintasan hati kita, keinginan kita, dan setiap keadaan kita. Rasakanlah pendekatannya kepada kita dan ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi kita dan mengetahui keadaan kita. Tiada yang tersembunyi darinya apapun tentang diri kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wa la fis sama'." Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar atom di bumi ataupun di langit. KS Yunus ayat 61. Dalam ayatnya yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa." Dan jikalau engkau mengeraskan ucapannya, ketahuilah bahawa sesungguhnya dia mengetahui rahasia dan lebih tersembunyi pun. KS Toha ayat 7. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertaimu, menyertai kita dimanapun kita berada. Dengan ilmu dan kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membimbing kita dengan petunjuk, pertolongan dan pemeliharaannya. Jika kita termasuk orang-orang yang baik, oleh karena itu merasa malulah kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Saudara-saudariku rahimakumullah, berusahalah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjumpai kita dalam larangannya, dan jangan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjumpai kita dalam perintahnya. Sembahlah Allah, pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan engkau melihatnya, karena jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melihat kita. Kapan saja kita dapati diri kita malas beribadah kepadanya atau condong bermaksiat, maka ingatkanlah diri kita bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar kita, melihat kita, dan mengetahui rahasia kita serta isi hati kita. Jika hal ini tidak bermanfaat bagi kita karena ia kurang mengenal keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ingatkanlah diri kita tentang dua malaikat mulia yang mengikuti kemanapun engkau berada, serta senantiasa menulis kebaikan dan keburukan yang ada pada diri kita.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iz yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'idun, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid." Artinya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada sesuatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Al-hadirun wal-hadirat rahimakumullah. Apabila ia masih saja tidak tersentuh dengan peringatan ini, apabila hati kita tidak tersentuh dengan peringatan ini, maka ingatkanlah hati kita tentang dekatnya kematian. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kematian adalah perkara gaib yang paling dekat masa penantiannya. Ingatkanlah kepada diri kita bahwa datangnya kematian itu secara tiba-tiba, dan kapan saja kematian itu akan tiba. Jika kematian menjemput dalam keadaan yang tidak diridhoi, maka ia akan merugi yang tiada batasnya. Apabila ancaman ini masih tidak bermanfaat, maka ingatkanlah diri kita, ia akan janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mentaati perintahnya dan memperoleh pahala yang besar, serta juga akan ancaman siksaan Allah Subhanahu wa taala yang amat pedih bagi orang-orang yang menentangnya. Katakanlah kepada diri kita, wahai jiwaku, sesungguhnya tidak akan ada teguran setelah kematian, dan setelah dunia ini tidak ada tempat lain kecuali surga atau neraka. Al-hadirun wal-hadirat rahimakumullah. Engkau bisa pilih sendiri untuk dirimu. Kita bisa pilih sendiri untuk diri kita. Apakah itu ketaatan yang akan berakhir dengan keberuntungan, keridhaan, kekal dalam surga dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia lagi maha pemberi, ataukah itu kemaksiatan yang akan berakhir dengan kehinaan, kemurkaan, kesialan dan terpenjara di antara tingkatan neraka. Obatilah diri kita dengan peringatan ini dikala hati kita malas melaksanakan ibadah atau condong pada kemaksiatan, karena sesungguhnya hal ini termasuk obat yang paling bermanfaat untuk berbagai macam penyakit yang ada di dalam hati kita. Selanjutnya, jika timbul dalam hatimu saat engkau merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatmu, maka rasa malu kepadanya lah yang dapat mencegahmu untuk bermaksiat kepadanya dan mendorongmu untuk lebih giat beribadah. Jika timbul dalam hati kita saat kita merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita, maka rasa malu kepadanya lah yang dapat mencegah kita untuk bermaksiat kepadanya dan mendorong kita untuk lebih giat beribadah. Jika sudah demikian, maka kita memilih sedikit dari hakikat muraqabah. Ketahuilah bahwa muraqabah termasuk kedudukan tertinggi dalam dan paling mulia. Itulah kedudukan ihsan yang disebut dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka.
Artinya, ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Setiap mukmin mempercayai bahawa tiada sesuatu pun yang tersembunyi darinya, baik itu di langit maupun di bumi. Ia menyadari bahawa Allah selalu menyertainya dimanapun ia berada. Tiada sedikit pun dari tingkah lakunya yang tersembunyi darinya. Tetapi yang terpenting dalam hal ini adalah perasaan langgeng bersamanya, dan jikalau sudah demikian, maka ia akan memperoleh hasilnya, akan mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Al-hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah kita selalu memotivasi diri kita, keluarga kita, saudara-saudari kita, kerabat-kerabat kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita selalu dalam pengawasannya. Tiada sedikit pun yang terlintas dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memberikan hidayah, taufik serta inayahnya, sehingga kita bisa berjalan di dunia ini sesuai dengan syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa hidup tenang, bahagia di dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.